Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Semoga kita selalu dalam ampunan, lindungan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait kenapa seorang yang kemudian dikenal sebagai Satrio Piningit itu dipingit gitu. Dalam video sebelumnya, saya lupa judulnya, saya sudah menyampaikan bahwasanya sebagai manusia kita harus siap diuji, harus siap diberi, dan harus siap menjadi af'alnya Allah. Untuk perjalanan spiritual yang Raja Wali Allah ini lakukan itu tidak tidak sebentar. Perjalanannya yang saya lihat itu lebih dari 22 tahun. Nah, jadi dari mulai berguru kepada Kanjeng Sunan Kalijaga, kemudian didampingi bertemu dengan Wali Hidir, dengan Syekh Abdul Qadir, dan juga pesantren-pesantren di dohir biasa, di fisik biasa. Itu rangkaian perjalanannya memang cukup panjang. Jadi kembali saya tegaskan bahwasanya SP itu bukanlah orang yang menunggu takdir, tapi orang yang memperjuangkan takdirnya. Bukan orang yang tidak tahu apa-apa, tapi orang yang harus mengetahui segala hal rahasia yang ada di langit juga yang ada di bumi. Nah, kenapa SP dipingit? Jadi pada perjalanan itu pilihannya hanya dua. Tetapi tetap, yang pertama sudah harus siap diuji, sudah. Kemudian siap diberi seadanya, sediberinya, sudah. Nah, yang terakhir adalah seorang SP itu dalam perjalanannya itu harus siap menjadi af'alnya Allah. Jadi pilihannya waktu itu hanya dua. Mengikuti seluruh totalitas apa yang Allah kehendaki. Itu yang repot. Maksud repot di sini yang berat di situ. Kenapa demikian? Karena ketika sudah terhubung antara seseorang dengan gustinya, itu tidak bisa mengelak dalam hitungan napas sekalipun gitu loh. Berbeda ketika Anda bekerja di suatu kantor atau suatu pekerjaan lah. Anda atau kita semua bisa ngeles ketika mungkin kurang enak badan atau sakit atau ada alasan lain, kita bisa membuat alasan untuk tidak masuk kerja. Tetapi ketika sudah terhubung dengan Gusti Allah itu tidak bisa. Karena apa? Allah mengetahui sedetail apapun, karena dia memang yang menciptakan gitu loh. Jadi ketika SP menjadi af'alnya Allah dalam perjalanannya itu tidak bisa mengelak sedikit pun gitu loh. Tidak bisa berbohong sedikit pun, tidak bisa mengelak sedikit pun. Yang pada akhirnya pasrah, semua pasrah. Seperti halnya robot yang dikendalikan oleh oleh remote-nya lah begitu. Jadi untuk menjadi SP itu ada kurun waktu di mana dia pasrah dengan semua kehendak Allah. Dari mulai langkah, dari mulai berpakaian, dari mulai makan, minum, dan sebagainya. Nah, ini cukup lama dijalani. Nah, proses inilah yang kemudian mengantarkan seseorang itu yang kemudian dikenal sebagai seorang SP di Baitul Ma'mur. Jadi sebenarnya yang saya ketahui ya,
sosok ini bukanlah, atau sosok ini awalnya tidaklah bermaksud mengejar jabatan atau mengejar status sebagai SP. Yang dia kejar adalah ridho Allah dalam bentuk status pengakuan sebagai waliullah gitu loh. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa dipingit, karena gerak dan langkahnya itu adalah gerak dan langkah yang semuanya merupakan kehendak Allah, pasrah terhadap kehendak Allah. Makanya Allah men-safety, Allah mengamankan, Allah melindungi setiap geraknya gitu loh, dari apapun gitu loh. Jadi jangan berpikir siapapun untuk bisa menembusnya pada waktu itu ya, untuk bisa menembusnya, karena memang hijabnya hijab langit gitu. Makanya tidak ada satupun orang spiritual, baik yang kesurupan ataupun orang yang metafisik, yang menerawang, bisa mendeteksi gitu. Semua mengakui tidak bisa mendeteksi, hanya petunjuk alam, tapi pastinya tidak ada yang mampu. Makanya berkali-kali saya menegaskan, kalau ingin membuka akses ke SP, harus membuka lewat jalur langit, harus meminta ridho kepada Allah. Jadi kenapa Satrio Piningit itu bahasanya dipingit, atau kenapa memang alasan Satria ini dipingit, karena prosesnya itu merupakan afalnya Allah gitu loh. Sehingga Allah bertanggung jawab untuk mengamankan baik fisik maupun spiritnya. Kemudian setelah dinyatakan lulus sebagai seorang, intinya sudah dinyatakan lulus lah, dan mendapat pengakuan sebagai wali Allah, mendapatlah SK gitu loh. Nah, SK itu turun sebagai Raja Wali Allah. Ini SK langit. Tidak ada yang berani bantah. Karena waktu itu semua dikumpulkan, semua makhluk dikumpulkan. Jadi SK pertama turun itu terkait dengan statusnya sebagai Raja Wali Allah 01. Setelah SK itu turun, kemudian diberi tugas wewenang untuk menata alam. Diberi waktu selama 36 bulan atau 3 tahun. Maka di video sebelumnya sudah saya sampaikan. Alam benda mati, alam tumbuhan, alam hewan, alam jin, alam siluman, alam setan, alam iblis, termasuk alam malaikat. Itu 8 alam. Di 8 alam itu semua diselesaikan secara spirit. 8 masing-masing 3 bulan. 8 kali 3 itu 24 bulan. Ditambah kemudian di alam manusia, tapi dari spiritnya. Dari spiritnya itu selama 12 bulan. Sampai jatuh kepada, atau sampai terakhir pada Desember 2020. Itu urusan spirit untuk 9 alam itu sudah selesai. Nah, pada tahun 2021 ini bertepatan dengan menit pertama, jam pertama, bulan pertama tahun 2021 ini merupakan pergeseran dari spirit ke fisik. Artinya apa? Kalau ada yang bertanya apakah SP akan keluar, kalau dalam klaim saya, Raja Wali Allah ini sudah keluar, sudah saya pastikan sudah keluar. Jadi SK pertama pengangkatan sebagai Raja Wali Allah, SK kemudian SK kedua sebagai tim ada. Nah, SK yang ketiga ini SK-nya terkait dengan peran atau juklak juknisnya, ini keluar lagi, turun lagi, bahwasanya pada menit pertama, jam pertama, bulan pertama 2021 ini SP sudah keluar, dinyatakan diizinkan untuk keluar untuk menata fisik. Jadi pada tahun 2020 ini Raja Wali Allah ini akan menata manusia dari aspek fisik. Itu izinnya sudah keluar. Dari mana? Dari langit. Bukan dari Ratu Kidul, bukan. Atau dari Sang Hyang mana, nggak ada. Ini urusannya langit gitu loh. Ini urusannya langit. Nah,
untuk membenahi fisik manusia, maksudnya fisik manusia ini ya membenahi ekonomi, membenahi pendidikan, membenahi kesehatan. Itu tetap dibutuhkan waktu 12 bulan. Jadi dari awal tahun ini, tanggal 1 ini sampai Desember 2021 itu membenahi manusia secara fisik. Maksudnya mengatur, membuat, merencanakan, mengatur, kemudian melaksanakan program-program yang terkait dengan urusan fisik. Ketika Desember 21 nanti, setahun ke depan, itu berarti sudah klop, setahun di spirit manusia, setahun di fisik manusia. Itu. Jadi alasan waktu itu kenapa SP di seorang satria itu dipingit, karena memang apa yang dilaksanakan adalah kehendak Allah. Jadi Allah men-safety. Kemudian apakah 2021 sudah keluar? Sudah gitu. Jadi semalam sudah di SK-nya sudah turun, tinggal melaksanakan langkah. Nah, kemudian terkait dengan ekonomi, dari mana duitnya, kan gitu ya? Dari mana duitnya? Nah, ini kembali harus dibuka di Sunan Lawu. Di video saya tentang Sunan Lawu itu sudah ada. Dan di video saya tentang karisma kewalian kayaknya sudah ada. Jadi untuk pendanaannya ini ada 3 sumber sebenarnya. Yang pertama dari sumber usaha, yang kemudian hasilnya Allah lipat gandakan. Kemudian yang kedua dari sumber warisan, yang ketiga dari sumber amanah. Sumber usaha resmi seperti PT dan sebagainya. Jadi SP bukan orang melarat ya. Bukan orang melarat. Nanti saya bahas di video yang lain tentang sugih tanpa banda atau sugih tanpa bondo, kemudian ngeluruk tanpa bolo, kemudian sakti tanpa wesi aji nantilah. Nah, harta yang warisan itu memang seperti yang digomborkan sekarang. Yang digembor-gemborkan sebelumnya yaitu harta yang sudah tercatat di luar negeri. Tapi itu baru bisa dicairkan mungkin sekitar 2024. Itu harta warisan. Karena harus memegang kekuasaan. Kemudian kalau harta warisan, harta amanah itu memang kaitannya dengan Sunan Lawu. Itu harus diurus ke Sunan Lawu dulu dan ke Nabi Sulaiman dulu, di sono hartanya. Kemudian kalau usaha itu jelas harus ada unit usaha. Nah, kemudian begini, di 2021 ini arah pembahasan Raja Wali Nusantara nanti akan bergeser. Jadi yang pertama nanti akan bergeser ke fokus ke tauhid. Karena SP itu atau Raja Wali Allah itu sudah menembus langit, maka nanti kami akan akan mengajak atau memandu saudaraku untuk bersama-sama menembus langit gitu. Bukan alam jin ya. Bukan hanya sampai alam jin yang kesurupan itu, yang embah-embah nggak jelas itu. Tapi nembus langit. Ya langit 8, langit 9 nggak masalah. Kemudian nanti akan juga program materinya atau kontennya terkait dengan hal-hal yang realistis seperti ekonomi. Karena kita bosan terus membahas terkait sosok, ciri-ciri dan sebagainya. Jadi nanti arah bahasan ke sana, sudah waktunya ke sana. Gitu. Itu ya terkait dengan 2021 ini. Bersabarlah, maksudnya ini tidak lama, insya Allah tidak lama. Itu aja dulu ya, terima kasih. Saya akan bahas terkait dengan sakti tanpa wesi aji. Terima kasih. Harul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.